dalam sosiologi, ini anak-anak fisip nih yang belajar sosiologi ini. Dua partikular tidak akan menghasilkan satu universal. Masa lu gak tahu tuh? Bahkan penjumlahan sebaliknya bisa lebih besar dari bagian-bagiannya. The whole is greater than the sum of its part. Jelas. Jadi kalau Anda mau uji Sulawesi, tumbuh segala macam, ini ya gua kasih cerita kecil-kecilan aja. Satu waktu, saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Rob, ini Jokowi minta progress report. Terus lu ngapain? Ya gua kumpulin menteri-menteri itu. Dari teknik sudah selesai. Rapat di situ, dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini, Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Lalu dia bilang, coba tanya sama peserta rapat. Kita udah kirim ya, formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua. Suatu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Sebut aja Rob namanya, Rob. Apa? Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Oke. Itu satu cerita. Cerita kedua, saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh, karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha, dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya. Dari Poso itu. Ya Poso Palu sekarang segitu. Pikiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil. Rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Berapa waktu lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang, rupanya bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya, Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu. Jadi, kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babylonia Tower. Tower of Babel itu. Kita tahu dah di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya dikocak-acik oleh satu kekuatan, atau dia runtuh karena ambisi itu? Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepumahan? Saya akan balik itu lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi. Kenapa dari awal saya nggak bisa nyebut IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrino menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia.
Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih pada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya? Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu mesti terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Saya cerita lagi nih yang nanti mau di sini. Atau saya kasih kuliah di UNS di 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung. Setelah dikasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh. Oke. Saya dikasih kuliah, siapa gimana yang mau ngomong? Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya, yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Pak Kari tahu ya? Rewang. Nah, ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia putus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa? Ini Pak Rewang mau cerita. Ini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Iya ya. Dia masih hidup waktu itu, kemudian berapa bulan pun dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat. Saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya selama dia berdiskusi, oligarki di Solo itu udah lakukan namanya under table transaction uang. Itu dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusi. Kira-kira begitu. Jadi itu 1 bulan kan PR semua Jokowi nego segala macam. Dia pastikan tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok masih tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup, selesai. Jadi dari awal, kalau saya cerita dari awal mungkin Anda gagal. Saya tahu dari awal itu. Jadi sepensis pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat saya ngakak-ngakak, ini asli nipu. Tapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Dan saya mau terangkan, saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Saya selalu dendam kagak. Kaisang ulang tahun, Kaisang kawin, keluarga Jokowi undang saya bahkan masuk VIP. Nggak perlu nunggu kayak Anies Baswedan nunggu siang hari, saya yang malam hari langsung lewat situ. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu tuh. Jadi terus berusaha membaca itu. Ya apa keadaan itu? Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau
sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai, bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Tidak, kita ingin supaya Prabowo ambil bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Junto anaknya itu. Kenapa begitu? Lo Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres. Kan udah ada kota besar lapor wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedudukan ini. Terima kasih.